Tutupin aja. Tutup aja. Ger, kamu mau cari gara-gara, Ger. Kenapa hadirin dia? Nggak ada. Ini provokator baru. Dia provokator baru. Tuh, Farhad Abbas bilang kenapa kau hubungi Densu ya? Padahal pada saat sebelumnya juga Densu sebetulnya diundang juga ke sini ya, ke acara ini. Tapi Densu memang berhalangan hadir karena ada di Makassar. Seandainya pun Densu hadir di tempat itu, mungkin Densu akan bicara hal yang sama seperti melalui telepon. Lantas kenapa Farhad Abbas panas? Ya, di sini benar ya kata Pak Densu, kalau Agus sebenarnya sudah tidak membutuhkan uang itu lagi, dan itu ada rekamannya banyak ya di media tersebar. Yang penting adalah harga diri Agus. Buat apa uang katanya kan? Yang penting adalah harga diri Agus dan keluarga Agus katanya. Jadi ternyata salah satu pengacara dari Agus ini sudah memberikan uang cuma-cuma 50 juta kepada Agus ya. Jadi ini dibicarakan oleh Densu dan Farhad Abbas ini panas, dan dianggap Gary ini tim dari pengacaranya Pratiwi Novianti dan membuat Farhad Abbas panas ya. Padahal seandainya Densu di situ kan makin panas suasana. Salah satu netizen ya sampai panas dan mendidih ya. Untuk apa adanya polling yang dibuat? Bahkan para donatur sudah mengisi polling agar uang itu tidak dikembalikan ke Agus dan digunakan untuk yang membutuhkan. Lantas untuk apa polling itu dibuat? Wah, abang ini sampai naik darah ya. Habis awas putus bang, urat saraf nih bang, sampai marah-marah. Dilakukan. Apa gunanya petisi itu diisi? Semua donatur mereka memilih bahwa uang donasi itu diserahkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan, bukan kepada si Agus Salim. Karena bagi saya secara pribadi, Agus Salim itu adalah manusia laknat, manusia bejat, manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih, manusia yang telah mencampakkan para donatur. Itu bagi saya secara pribadi. Sehingga sangat tidak pantas bila uang donasi itu kembali dipakai untuk biaya pengobatan mata dari si Agus Salim itu. Nah, kalau nanti sampai memang ini sampai di pengadilan ya, atau tidak cukup di Kemensos saja, memang sampai harus di pengadilan. Ketika di pengadilan ditanya, apakah para donatur ingin memberikan uang ini kepada Agus seutuhnya? Lalu dijawab oleh salah satu donatur aja, tok, kami tidak ingin diberikan ke Agus. Nah, kira-kira bisa nggak tuh guys, uangnya ditarik lagi? Nah, karena para donatur sudah membuat petisi, tidak mau uangnya diserahkan lagi ke Agus, dikembalikan ke yayasan untuk digunakan kepada hal yang lebih membutuhkan. Kira-kira kalau di pengadilan seperti itu gimana tuh? Ya, mau nggak tuh Agusnya nih? Jadi yang buat Pratiwi Novianti juga dan kita juga gedek ya kan, soal poin-poin klausul yang harus membiayai hidup dari Agus sampai 7 turunan ya, bahkan ke ahli waris, sampai nanti Agus punya anak ya akan jatuh ke ahli warisnya ya, jatuh lagi ke ahli warisnya gitu kan. Ini satu aja ngurusin donasi gini udah bikin kepala pusing ya. Emang donatur kalau ditanya lagi ya dikumpulkan ya, andainya ini donasinya ke tangan Agus ya, yang anggaplah ya, terus uangnya habis gitu kan, terus emang donatur mau menyumbangkan lagi untuk Agus? Red Agus mau minta donasi 7 turunan bunda, minta aja sama penghuni Gunung Kawi, minta sama penghuni Gunung Kawi ya, suruh si Agus ke Gunung Kawi bakar sajen. Enak betul 7 keturunan, makin dikasih makin melunjak, gak tau malu ya, gak tau malu kau Agus. Kau memang betul-betul manusia gak tau malu. Udah buta mata kau, bukan membaik hati, bukan bagus sifat kau, makin jelek sifat kau. Mana si Wawa itu ya? Wawa itu mana Wawa itu? Wak, itu kan keponakan mampus kau, digiling. Kau ajarin dong kalimat yang benar Wak. Digiling sama Bunda Korla. Si Wawa ini juga kadang-kadang bukannya dibelanya si Agus, ayo dorong sana, dorong sini, gotong sana, gotong sini, biar dapat cuanan, tapi nggak. Kalau nggak ada Novi, nggak ada curhat bang, nggak ada donatur gua, nggak ada itu duit. Pas. Gua harus ngapain ya kira-kira? Apa gini aja ya? Uangnya gua ambil dari Yayasan Novi, gua bagi-bagi ke orang yang sama membutuhkannya, sama Agus.
Donatur yang berkeberatan datang ke gua aja, bawa buktinya, ntar gua balikin duitmu. Gimana, setuju gak? Selama nggak melanggar hukum ya. Gue sih ada duitnya nih soalnya, kita bagi-bagi aja ya ke orang yang membutuhkan. Ntar kalau ada yang keberatan, nggak apa-apa, nanti duit gue. Enak kan? Beres ya? Bener gak? Yang penting jangan melanggar hukum ya. Seperti apa tanggapan Farhad Abbas soal Denny Sumargo yang punya rencana ingin meminta uang itu dari Yayasan Teh Novi dan yang mengembalikannya atau memberikannya kepada orang yang lebih membutuhkan, yaitu adalah rencana yang mungkin belum tentu ya akan dilakukan oleh Denny Sumargo, tapi bisa saja terjadi. Ya, itu adalah ucapan yang spontan, tapi mungkin Denny Sumargo mungkin tidak akan bertindak segegabah itu. Pasti dia melalui proses hukum dan proses yang benar dan tidak akan melanggar hukum, karena dia tidak akan menceburkan diri dia ke dalam jurang. Ya, itulah seorang Denny Sumargo. Dan seperti apa kata Farhad Abbas ya soal dana donatur yang kata Farhad diundang tidak mau datang ya, padahal Denny Sumargo sedang ada di Makassar. Melalui telepon saja Farhad Abbas sudah kepanasan, apalagi Denny Sumargo hadir di situ ya. Mungkin apakah akan terjadi gebuk-gebukan? Mari kita lihat. Ini maksudnya berlaku 7 turunan ya. Kita nggak takut sama Denny Sumargo. Denny Sumargo pun mau ngambil uang itu silakan. Den, lu berani ambil uang itu, Den, lu bagi-bagi, tunjukin karakter lu ya. Kemarin karakter lu mengatakan waktu diundang aja nggak mau datang. Ini kan donasi, saya nggak ini. Giliran orang sudah mau tanda tangan, lu ngek orang mau bagi-bagikan kebencanaan alam uang ini ya. Berarti pengetahuan kalian tentang itu terlalu sempit. Mediasi yang berujung gagal ini bermula saat Novi meminta keterlibatan Densu dalam kesepakatan mediasi. Ketika Novi menghubungi Densu, momen menjadi panas karena sang pembasket sombong sempat berpendapat Agus sudah tidak butuh uang donasi karena sudah dibantu tim Krisnamurti. Farhad yang merasa geram tidak menginginkan keterlibatan Densu dalam mediasi perdamaian kedua yang sudah dibuat, hingga akhirnya Novi memilih untuk tidak menandatangani kesepakatan karena Densu tidak ikut dilibatkan dalam mediasi. Maaf, dengan beberapa ini saya tidak sepakat. Ya, alasan tidak sepakat apa? Karena organisasi harus dilibatkan. Loh, kan dilibatkan, tapi kata-katanya kan berbeda. Ya, kan dia hadir. Kalau misalnya dia gara-gara dia sudah hadir, ya, kenapa dia sudah hadir? Undangannya kan ada. Kenapa kalian datang? Kan itu tuh masalahnya. Karena saudara kita dan bukan yang kalian buat tidak ada namanya Densu. Hanya nama kalian aja. Kok tiba-tiba masuk sini? Nanti kalau nggak masuk, nanti ada Pablo, nanti ada Yunisen, nanti ada pelapor, kan menjadi panjang. Berarti kalian. Ya, kenapa Densu harus dilibatkan? Begitu kata Pratiwi Novianti. Karena benar kata Densu tadi, kalau tidak ada Denny Sumargo, tidak ada Curhat Dongbang, tidak ada Pratiwi Novianti, maka uang itu tidak akan ada. Karena uang itu diinisiasi dari yayasannya Pratiwi Novianti melalui channelnya Densu. Maka dari link donasi itu terkumpullah uang sampai miliaran itu. Kalau tidak ada itu, maka tidak ada uangnya. Makanya Pratiwi Novianti memang harus melibatkan Denny Sumargo di sini sebagai salah satu yang menginisiasi ini dan juga menjadi tanggung jawabnya kepada donatur. Itu sih maunya Pratiwi Novianti ya. Jadi yang buat Pratiwi Novianti juga dan kita juga gedek ya kan soal poin-poin klausul yang harus membiayai hidup dari Agus sampai 7 turunan ya, bahkan ke ahli waris sampai nanti Agus punya anak ya akan jatuh ke ahli warisnya ya, jatuh lagi ke ahli warisnya gitu kan. Ini satu aja ngurusin donasi gini udah bikin kepala pusing ya. Emang donatur kalau ditanya lagi ya dikumpulkan ya, andainya ini donasinya ke tangan Agus ya, yang anggaplah ya terus uangnya habis gitu kan. Terus emang donatur mau menyumbangkan lagi untuk Agus Red ya kan? Tuh coba tanya nanti donatur. Sedangkan yang ini aja ya, kalau memang uangnya nggak jelas, yang ini diperebutkan, itu bisa menjadi uang panas gitu kan. Para donatur jadi ujung-ujungnya kayak nggak ikhlas uang itu nanti dipergunakan untuk Agus. Makanya banyak yang menarik uang itu untuk hal yang lebih membutuhkan, orang-orang yang lebih membutuhkan ya, seperti itu. Jadi makanya Pratiwi Novianti ini kasihan juga sih guys, sampai dia menangis dalam live-nya. Keluar dari sini dia tuh menangis, ada rekamannya.
Ya, dia itu merasa tertekan hanya karena ini aja nggak selesai-selesai gitu kan. Kenapa lama sekali ya? Harusnya udah diselesaikan aja sudah sama Kemensos sesuai peradilan dan undang-undang dari yayasan, bagaimana semestinya diambil alih sama Kemensos ya, mungkin ini akan selesai.